Baik, hai teman-teman agent, kembali kita bertemu dalam program training kebanggaan kita, yaitu 21 Minute Workout. Dan tidak terasa kita sudah sampai di minggu keempat di bulan November ini. Dan kita saat ini, hari ini tepatnya kita akan memasuki sesi yang kedua di minggu keempat ini. Di sesi yang kedua ini akan sangat menarik sekali pembahasannya, karena kita akan ditambahkan lagi strateginya untuk bisa meningkatkan rasio atau peluang closing kita. Dan materinya akan dipaparkan selama 21 menit ke depan oleh narasumber yang sangat pakar di bidang marketing. Beliau adalah Bro Michael Pranajaya. Silakan Bro Michael. Semangat pagi untuk semua teman-teman agent dari Century 21. Apa kabar semuanya? Semangat ya. Dan hari ini kita mau bersama-sama kita mau sharing bagaimana agar kita bisa mengkonversikan rasio untuk penjualan kita di tahun 2020. Oke, Sis Jo boleh minta tolong, saya dikasih co-host sudah ya. Hari ini topiknya melanjutkan kalau kemarin sebelumnya tentang SWOT analysis, hari ini kita akan bahas conversion deal ratio untuk kita mengoptimasi penjualan kita ya. Oke, saya akan langsung mulai aja Sis Jo dan semua teman-teman agent ya. Sekilas kita bahas dulu bagaimana tentang kondisi di dalam bisnis ataupun sales issue di tahun 2020 ini. Memang tidak dipungkiri bahwa kita sedang mengalami yang namanya pandemik ya. Dan kita lagi sedang di dalam yang namanya new normal saat ini. Kalau sebelum terjadinya COVID-19 itu kita ada di dalam masa-masa kita sebut namanya old normal. Ya, sebelum terjadinya COVID-19 ini mungkin sekitaran bulan November ataupun Desember 2019. Begitu ada kasus COVID-19, ya ini masuk ke dalam survival mode. Semua pebisnis, semua pengusaha ataupun profesional dan karyawan lagi mengalami yang namanya new normal. Kedepannya setelah vaksin dari COVID-19 itu ditemukan dan bisa diproduksi massal, kita sedang menuju ke arah next normal, di mana katanya sedang akan recovery. Oke, dengan cepat saja dari situasi kondisi ekonomi saat ini datanya saya ambil ada dua potensial, yaitu potensial loser dan potensial winner. Nah, semoga ini bisa menambah pengetahuan untuk teman-teman agent ya, buat kita semua ini pengetahuan umum ya. Potensial loser adalah semua usaha-usaha yang kemungkinannya itu menurun di COVID-19 ini. Seperti apa? Contohnya ya bisnis di traveling, penerbangan, otomotif itu terkena dampaknya ya, pembangunan, konstruksi, manufaktur, untuk edukasi juga ya yang offline gitu ya, pelatihan untuk offline juga terkena. Oil and gas ini juga 50-50 ya. Dan ada yang namanya potensial winner. Kalau tadi potensial loser yang terkena dampaknya itu secara negatif, tapi ada juga yang malahan di COVID-19 ini dia malahan meningkat. Salah satu contohnya adalah usaha-usaha yang di bidang agriculture atau di bidang makanan ya, beras apa dan lain sebagainya. E-commerce ini sedang meningkat. Semua orang menjadi di rumah aja, work from home ataupun juga learn from home. Anak-anak sekolah pun belajar di rumah, ibu-ibu juga banyak di rumah sehingga banyak mengakses e-commerce. Jadi kalau yang Anda punya database ataupun Anda punya calon listing ataupun calon prospek Anda itu bergerak di bidang e-commerce, itu kemungkinannya dia lagi sedang meningkat. Ada di bidang ICT atau jaringan, personal dan healthcare, di bidang food processing ataupun makanan beku gitu ya, makanan yang bisa untuk tahan lama, dan juga bagian medical supply. Ini lagi sedang meningkat. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan apa untuk teman-teman agent ya? Kita ubah database kita perbanyak calon-calon prospeknya kita yang ke arah potensial winner. Kenapa? Kemungkinan dia untuk membeli properti itu lebih besar chance-nya. Ya, kemungkinannya untuk membeli properti lebih besar. Karena apa? Ya, usahanya lagi sedang naik gitu ya, potensial winner. Dari dua gambaran ini, potensial loser dan potensial winner, kalau kita break-in lagi ya sebelum kita masuk bagaimana cara untuk menjual, ini ada
4 kondisi bisnis ataupun usaha saat ini ya, untuk teman-teman agent ketahui. Ada yang namanya usaha yang terpuruk, tergelincir, stabil, ataupun berkembang. Usaha yang terpuruk itu apa? Usaha yang dia sedang mengalami kesulitan yang sangat parah ya, ibaratnya seperti tadi, dia termasuk ke dalam potensial loser yang sudah sulit sekali untuk mendapatkan cash flow, lagi sedang jatuh, lagi sedang terpuruk, dan banyak juga yang memutuskan untuk menutup ya. Yang kedua adalah kondisi yang tergelincir. Tergelincir masih lumayan ya, mungkin dia pendapatannya omsetnya 30%, 40%, tapi ya ibaratnya kayak orang tergelincir, jatuh gitu ya. Nah, berdiri pun ya agak sulit gitu ya, tergelincir. Tapi ada yang kondisinya malah terbalik ya, bukannya terpuruk, bukannya tergelincir, tapi stabil. Di COVID-19 ini usahanya cukup lumayan, cukup stabil, mampu untuk membayarkan gaji-gaji ya dari karyawannya, mampu untuk membayar piutang dan lain sebagainya, bahkan bisa untuk menyisihkan untuk menginvestasi gitu ya, walaupun nggak banyak. Dan yang keempat, kondisi usaha ataupun bisnis yang ada saat ini ya, saya banyak bergaul di komunitas pebisnis itu yang usahanya berkembang, teman-teman agent. Artinya apa? Usahanya dia malah di COVID-19 ini malah meningkat pesat. Omsetnya itu bisa 100, 200, 300% malah lebih tinggi dibandingkan sebelum COVID-19. Tentunya perusahaan ini maju ya, bahkan bukan cuma stabil untuk gajinya, bahkan dia merekrut karyawan, menyisihkan dana yang lebih besar lagi untuk investasi, dan salah satunya pilihannya ya sudah pasti ke arah properti, karena saat ini ya pemerintah lagi sedang mengeluarkan rupiah itu banyak gitu ya. Oleh karena itu untuk para investor dan lain sebagainya pasti mencari salah satu alat instrumen untuk dia bisa menyimpan dananya ya, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa melihat ya, kita perbanyak database kita ya, calon prospeknya kita yang arah-arah bisnis yang lagi sedang stabil ataupun berkembang ya, kita arahkan ke sana, karena chance peluangnya dia untuk membeli properti lebih besar dibandingkan yang kondisi usahanya lagi terpuruk atau tergelincir ya. Oke, itu sekilas. Lalu apa yang harus kita lakukan dari kondisi saat ini ya, untuk teman-teman agent dan juga Bapak Ibu sekalian ya, ini yang bisa kita lakukan adalah VUCA. Kalau saya singkat, VUCA-nya bukan yang menakutkan ya. VUCA-nya adalah singkatan, artinya F adalah face the reality. Kita hadapi kenyataan ya, memang banyak sekali teman-teman yang saya punya coach juga itu yang bergerak di bidang properti bilang jualan susah. Ya karena memang tidak bisa dipungkiri banyak orang yang nggak siap menghadapi yang namanya COVID-19, terutama di dalam sistem pengelola keuangan. Ya. Oleh karena itu, yang kita hadapin sama-sama, kita terima kenyataannya, dan jangan lupa kita upgrade diri kita. Dengan apa? Ya ini yang sudah bagus di Century 21, ada begitu banyak acara di 21 Minute Workout ya, dengan banyak mentor-mentor, coach-coach yang expert, yang berpengalaman. Kita mengupgrade diri, kita belajar sama-sama, ataupun kalau Anda sulit ya, bisa nonton lagi nanti pakai YouTube kan, jadi bisa kapan aja gitu ya, kalau nggak bisa ikut secara langsung. Kita tingkatkan diri kita, dan yang tadi saya bilang, kita arahkan database-nya kita ya, new database-nya kita lebih banyak ke arah yang potensial winner, karena itu kesempatan chance untuk orang bisa savingnya lebih besar untuk arah properti. Lalu yang ketiga dari VUCA, yaitu kita cobalah untuk berubah, change dan adapt ya, change and adaptation. Artinya apa? Kita merubah dirinya kita ya, kondisinya saat ini seperti ini. Mungkin juga ada beberapa dari calon customer kita yang masih takut untuk melihat properti secara langsung ya, karena COVID-19 ya, bisa juga kita mengakalinya, kita adaptasi dengan kita kasih lihat dulu secara virtual, baik itu bisa via WA call ya, WA video call maksudnya, ataupun pakai Zoom atau apa. Nanti begitu dia tertarik ya, kita siapkan juga, kita kasih tahu kita dengan protokol kesehatan yang ada, kita pakai masker ya, kita kasih dia juga masker yang bersih ya. Nah ini bisa untuk mengadaptasi ketakutan dari calon customer yang mau viewing atau yang mau melihat-lihat properti yang kita tawarkan ya, seperti itu. Dan sesuai dengan kenapa sih kita harus berubah, ini sesuai dengan kata Charles Darwin, bukan spesies yang paling kuat yang bisa bertahan, bukan pula yang paling cerdas, tapi yang paling responsif terhadap perubahan.
ya. Jadi ibaratnya bukan agent yang paling hebat yang bisa bertahan, bukan pula yang paling cerdas, tapi yang paling responsif terhadap perubahan. Jadi agent yang mau merubah diri, yang mau menyesuaikan, itu yang bisa untuk bertahan. Oke, itu ya sekilas ya. Oleh karena itu teman-teman agent, kita perlu untuk selain mengupgrade diri, kita perlu membenahi diri kita menjadi seorang penjualnya itu lebih ke arah konsultan. Yaitu apa? Kita bandingin dengan cuma agent aja atau agent tradisional. Kalau kita sebagai penjual yang memiliki ciri-ciri sebagai konsultan, kita itu lebih banyak memberikan masukan atau advice, konsultasi ya. Jadi nggak cuma kasih tahu informasi aja, nggak cuma ngejualin aja, ya Pak kita ada rumah ini ya, tapi kita lebih mengedukasi ya, kita lebih ke arah consulting. Oke Pak, Bapak boleh tahu Pak background-nya apa Pak? Pekerjaannya apa nih Pak? Bapak mau beli rumah untuk tinggal sendiri atau untuk dijual kembali atau untuk disewakan Pak? Nah itu ya. Jadi lebih ke arah konsultasi, kasih advice, ya. Dia juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan, ya, sehingga membantu untuk customer yakin, pede, ya. Oke deh, saya mau beli untuk properti ini karena ini benar juga ternyata ini menguntungkan dan juga enak untuk huniannya untuk ditinggali, ya seperti itu. Jadi ya, nah untuk kita bisa meningkatkan penjualan kita di penghujung akhir tahun 2020 ya. Untuk teman-teman agent, ada 3 cara untuk kita bisa bertumbuh dengan cepat. Yang pertama, caranya rahasianya adalah dengan kita meningkatkan jumlah prospek ya, atau meningkatkan jumlah orang yang mau viewing atau meningkatkan jumlah listingannya kita tingkatkan. Ya. Yang kedua, kita bisa lakukan bertumbuh dengan cara meningkatkan rasio keberhasilan dari penjualannya kita. Jadi rata-rata orang yang viewing ataupun dari listingan yang ada itu berapa persen rasio keberhasilannya kita untuk menjual dari properti tersebut ya, kita tingkatin. Kalau misalkan ada 10 yang lihat-lihat rumah tapi cuma 2 yang berhasil closing, ya berarti rasionya kita itu cuma 20%. Dari 10 cuma berhasil 2 ya 20%. Kita coba tingkatin, naikin jadi sampai dengan 40%, 50%, atau bahkan kalau lebih bagus ya 10 yang datang, 10 yang closing. Nah, itu udah expert banget, udah top banget ya. Yang ketiga, cara bertumbuh yang ketiga juga bisa dengan cara kita meningkatkan rata-rata penjualan per customer. Ya, jadi rata-rata penjualan per customer. Nah, jadi misalkan kalau orang biasanya beli rumah, contoh, biasanya Anda jual 1M. Contoh saja ya, rata-rata Anda jual sekitaran 1M. Ya, Anda bisa tingkatkan ke arah 2M, 3M, ya, jadi makin tinggi untuk rata-rata penjualan Anda. Tentunya ya komisi akan mengikuti, ya, seperti itu. Ini 3 cara. Atau bisa juga, cara yang keempat adalah Anda tingkatkan semuanya ini, ya. Meningkatkan jumlah prospek, viewing, listing, meningkatkan rasio keberhasilan penjualan Anda, meningkatkan rata-rata penjualan per customer. Sebagai contoh, ya, misalkan gini ya, rata-rata penjualan itu 1 miliar ya, rekan-rekan biasa menjual, contohnya 1 miliar, rasio keberhasilannya itu 30%. Jumlah yang visit atau jumlah yang viewing ya, customer itu contoh jumlahnya 10. Kalau kita kalikan rumusnya, rata-rata penjualan 1 miliar dikalikan 30%, kalikan 10 yang datang ya, atau yang viewing, yang visit ya, yang lihat, itu berarti penjualannya kita 3M, 3 miliar. Nah, cara yang pertama Anda bisa dengan tingkatkan dengan apa? Rata-rata penjualannya ya. Kita tingkatin rata-rata penjualan dari 1M jadi 2M. Ya, rasio keberhasilan masih sama lah, misalkan 30%, yang berkunjung juga 10. Berarti 2M kali 30% kali 30 kita dapetin jadi berapa? 6M ya. Jadi meningkat tuh 2 kali lipat. Atau bisa juga kita tingkatin rasio keberhasilannya. Rata-rata penjualan tetaplah 1 miliar ya. Kita tingkatin rasio keberhasilannya jadi 50% ya. Ini tetap sama jumlah kunjungannya 10 ya. Nah, ini juga akan meningkat. Atau bisa sebaliknya, cara yang ketiga tadi Anda bisa lakukan jumlah yang viewingnya itu ataupun listingannya Anda ya diperbanyak dengan jumlah yang lihat rumah. Misalkan
yang datang, yang mau lihat rumah itu jadi 20 gitu ya. Ini tetap 1M, 30% itu jadi 20. Ya, sudah pasti meningkat juga. Jadi sekitaran 6 miliar juga. Dan bahkan Anda bisa meningkatkan ketiga-tiganya. Dari rata-rata penjualan naikin dari 1M menjadi 2M. Ya, rasio keberhasilan tingkatin dari 30% jadi 60%. Ya. Jumlah yang kunjungan, yang viewing atau yang lihat dari rumah ya, nah ini kita tingkatin 2 kali lipat sehingga hasilnya akan jauh luar biasa sekali. Nah, ini ya cara untuk Anda bertumbuh untuk mendobrak ya di akhir tahun ini. Lalu itu tadi dari 3 cara untuk bertumbuh. Anda juga bisa untuk pada saat bertemu dengan calon prospek gitu ya, Anda bisa jelasin dengan cara yang simple. Biasanya ini adalah 6 hal yang orang pilih ya, yang menjadi pertimbangan sebelum membeli properti. Kalau saya sebut, saya singkat itu namanya lancar ya, lancar. Nah, ini juga Anda bisa nanti jelaskan ke customer Anda dengan cara teknik ini, lancar. Lancar itu apa? L-nya adalah lokasi. Biasanya orang kalau mau membeli properti itu akan mempertimbangkan lokasi. Betul ya, teman-teman agent ya. Kita pun kalau jualan pasti kita akan memberitahukan lokasi karena ini adalah bagian yang penting di dalam dunia properti ya, lokasinya gimana, strategis atau tidak. Misalkan contoh bagi teman-teman yang di daerah Bandung, saya suka sekali kalau jalan-jalan ya ke daerah Bandung yang paling terdekat gitu ya. Misalkan ada Sumarekon Bandung gitu ya, Anda kasih tahu tuh, Pak, ini lokasinya strategis Pak kalau Anda mau beli di Sumarekon Bandung, properti Sumarekon Bandung. Ini dia dekat di exit tol dari Gede Bage di kilometer 149 Purbalenyi Pak, di timur kota Bandung. Lokasinya strategis ya. Lalu aksesnya bagaimana? Aksesnya bisa dijangkau dengan darat ya, dekat juga dengan stasiun kereta api ya, ataupun kalau mau pakai pesawat terbang. Jadi kalau ada yang tinggalnya dari luar kota gitu ya, ini nggak terlalu jauh juga Pak ya, nanti bisa ya naik kendaraan ataupun pakai online ya Pak ya untuk kemarin. Jadi ini aksesnya memudahkan sekali, dekat dengan exit tol Gede Bage. Lalu nama pengembang ya, dari lancar, N-nya adalah nama pengembang. Dalam orang memilih properti biasanya orang akan melihat juga siapa sih yang membangun atau developernya. Kalau Anda jualannya misalkan Sumarekon Bandung gitu ya, atau Sumarekon Bekasi ya, atau apapun itu gitu ya, Anda bisa jual tuh, Pak, ini nama pengembangnya, developernya ternama Pak ya. Ya Bapak udah tahu lah Sumarekon bagaimana prestasinya. Dan Anda juga udah tahu ini kami dari Century 21. Kami tidak akan sembarangan untuk menjualkan properti Pak. Pasti kita jaga kualitasnya, pasti kita perhatikan nama developernya. Nah, itu. Ya, dan ini juga jadi pertimbangan buat orang kalau mau beli rumah. Oh iya, betul ya. Ini Sumarekon Bandung dan ini salesnya, marketingnya juga dari Century 21. Saya rasa oke juga. Nah, itu. Jadi ini ya, lokasi, akses, nama pengembang. Lalu C adalah captive market atau ceruk market. Ceruk marketnya ke arah mana nih? Ya, dari properti tersebut. Misalkan kalau Anda selain jualan rumah, ada jualan apartemen, jualan apa ya dan lain sebagainya. Lihat ceruk pasarnya ke arah mana. Misalkan, oh Pak, ya ini bagus Pak. Propertinya ini dekat dengan ceruk market. Segmennya itu segmen perkantoran ya, atau misalkan di daerah Jakarta Barat ya, kalau misalkan Anda jual di Mediterania, ini dekat dengan kampus Pak ya, ceruk marketnya cocok sekali kalau buat usaha-usaha yang menyasar segmen anak-anak kuliahan. Nah, seperti itu. Jadi captive market. Dari lancar, A-nya adalah aneka fasilitas. Nah, Anda bisa jelaskan tuh pada saat customer viewing ya, Anda jelaskan aneka-aneka fasilitasnya ada apa aja kan. Misalkan contoh kalau Sumarekon Bandung ya, fasilitasnya ini luar biasa Pak. Sudah ada sistem keamanan 24 jam ya. Jadi Anda nggak usah khawatir, di COVID-19 ini keamanannya terjaga sekali. Sistem keamanannya 24 jam. Buat yang kerja dari rumah sudah ada jaringan internetnya fiber optik. Lalu ada clubhouse juga, buat ada kolam renang dan juga ada arena bermain untuk anak-anak. Jadi yang buat berkeluarga ini akan sangat nyaman sekali ya. Renang, terus juga bisa ada arena bermain ya dan lain sebagainya. Jadi Anda bisa jelaskan di situ aneka-aneka fasilitas. Nah, ini yang menarik dari customer, karena customer akan melihat juga, oh iya fasilitasnya lengkap ya.
kalau saya mau beli di sini ya, misalkan contoh tadi di Summarecon Bandung, oh ya enak juga ya. Lalu jangan lupa, biasanya orang akan nanya, Pak harganya berapa? Nah, Anda ini bisa sesuaikan. Ya, jadilah seorang konsultan, ya, penjual konsultan, bukan hanya agent tradisional. Oke Pak, kita ada berbagai macam sih Pak yang bisa kita stok nih, udah ada Pak banyak ya. Apalagi nih kalau Bapak misalkan mau beli yang new ya, yang baru, bukan yang secondary gitu ya. Boleh tahu Pak budgetnya Bapak berapa dan mau digunakan untuk apa Pak? Untuk investasi ataupun untuk dipakai sendiri. Misalkan, oh saya budgetnya kayaknya nggak banyak-banyak nih. Nah dari situ Anda sudah bisa nangkep tuh ya. Oh ya udah Pak, misalkan Bapak mau untuk yang budgetnya sekitaran di bawah dari 2M Pak atau 1 miliaran, ini kita ada cluster Flora Pak, tipe Fiona 6x15, misalkan contoh ya di Summarecon Bandung 6x15 Pak, 2 lantai, luas tanahnya itu 90. Nah ini harganya hanya 1,49M. Jadi Anda sesuaikan dengan budget dari customer. Jangan langsung jual aja. Oh, saya maunya dapat komisinya gede nih. Saya langsung jual aja yang mahal, yang 5M-an gitu ya. Misalkan kan ada juga tuh kalau di Summarecon Bandung yang cluster Emily misalkan contoh ya, Esiana gitu yang ukurannya 12, itu kan harganya 5,6M-an. Ya, Anda maunya seperti itu tapi belum tentu cocok sama customer. Jadi sesuaikan harganya, rupiahnya berapa, atau bagi kalau dia misalkan adalah seorang investor, dia pasti akan lihat ini returnnya kalau saya beli sekian ya, ini kira-kira akan balik berapa ya untuk modalnya ya. Nah, dari situ Anda bisa kasih tahu, oh ya Pak, tenang aja Pak, nama developernya, pengembangnya sudah oke. Juga di sini daerahnya cepat sekali untuk kenaikannya. Nah, Anda kasih tahu kira-kira berapa persen biasa kenaikan. Oke, itu ya lancar. Anda bisa terangkan kepada calon prospek Anda